Ya, kita akan mulai dengan melakukan pemeriksaan level 1. Ya. Pada pemeriksaan level 1, langkah pertama yang kita lakukan adalah setelah mendapatkan persetujuan dari pasien bahwa pasien kita akan melakukan pemeriksaan level, maka pasien berbaring di tempat tidur. Kemudian tangan kita lakukan aseptik dan antiseptik tangan kita, dan kemudian tangan kita dipanaskan, ya, dipanaskan, dihangatkan dengan menggeser-geser seperti ini, supaya nantinya tangan kita pada waktu menyentuh perut ibu tidak merasakan kedinginan dan ibunya akan kaget, gitu. Sehingga panas tubuh kita akan hampir sama dengan panas tubuh ibu. Selanjutnya tangan kita akan kita taruhkan dari telunjuk kita taruhkan di atas pituitary ini, ya, dengan tidak mendorong ke arah bawah, dengan seperti ini. Lalu jari-jari yang lain kita atur ke arah processus superdius. Ya, processus superdius ini adalah sebagai petunjuk kita untuk menentukan seberapa jauh jarak fundus eteri dengan processus superdius. Pada menit ini, jarak processus superdius dengan fundus eteri adalah 4 jari. Selanjutnya, tangan kita angkat dengan kedua tangan kiri dan kanan kita tempelkan di dalam fundus eteri dan badan kita menghadap kepada ibu hamil. Dan seperti ini, dengan menekan fundus eteri dan meraba apa yang mengisi fundus eteri tersebut. Apakah ada massa bulat, keras, atau massa kurang bulat dan lunak, seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan level 2. Pemeriksaan level 2, tangan kita tetap seperti ini, lalu bergeser ke arah bawah, seperti ini, ya, dan menekan secara lembut, ya, untuk menentukan tahanan terbesar atau tahanan kecil dari bagian janin, seperti ini. Itu level 2. Selanjutnya kita masuk pada level 3. Pada level 3 ini kita akan menentukan bagian apa yang terbawa dari janin, seperti ini, ya. Jadi ibu jari kita dan telunjuk kita mencengkam bagian bawah janin, lalu kita pegang seperti ini dan kita rasakan bagian apa yang mengisi, apakah ada massa keras, bulat, atau massa kurang bulat dan lunak. Selanjutnya pada level 4 kita akan berpindah seperti ini dan kita menghadap ke bawah ke arah kaki pasien, seperti ini. Kita menentukan, ya, seberapa jauh dari bagian janin yang masuk kepada pintu bawah panggul, seperti ini, ya, ini, ya. Kemudian kedua jari kita telunjuk berusaha mencapai puncak dari bagian bawah janin, ya. Ya, apabila kedua jari kita dapat bertemu mencapai puncak dari bawah janin, itu dikategorikan gambarnya adalah konvergen, ya. Dan apabila kedua jari kita tidak bisa bertemu pada bagian bawah janin seperti ini dinamakan dengan divergen, ya, divergen. Artinya bagian dari bawah janin, ya, misalnya kepala atau bokong, sudah masuk pintu atas panggul, ya. Kemudian setelah ini kita akan menentukan seberapa jauh bagian bawah janin masuk pintu atas panggul dengan cara tangan kiri kita berpindah ke sini dan melakukan fiksasi pada bagian bawah panggul janin atau kepala janin di daerah leher. Lalu tangan kiri kita mendorong ke bawah dan kita fiksasi dan kita ukur seberapa jauh banyaknya bagian bawah janin yang sudah masuk pintu atas panggul, ya, mulai dari leher sampai ke puncak janin, puncak kepala janin, seperti ini, ya, seperti ini. Seperti ini kalau kita dapatkan seandainya terdapat 5 jari belum masuk pintu atas panggul, berarti nilainya adalah 5/5, ya. Seandainya seperti ini, dari leher sampai kepala itu yang masuk 4 jari, itu berarti 4/5, ya. Begitu juga seterusnya sampai apabila semua bagian kepala janin sampai leher sudah masuk pintu atas panggul,
maka tidak ada lagi jari yang bisa kita tempatkan di sini, maka nilainya adalah 0/5. Ya. Ya, itu pemeriksaan dari Leopold 1 sampai 4. Kemudian dari pemeriksaan Leopold kita juga bisa menentukan di mana punggung janin. Ya, contohnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan monoaural linac. Pertama, kita mengambil monoaural linac dan kita tempelkan pada telinga kiri kita seperti ini. Dan bagian depan dari monoaural linac kita tempelkan di daerah punggung janin yang kita identifikasi dari pemeriksaan Leopold 2. Setelah kita mendapatkan bunyi jantung janin, maka kita akan melakukan perhitungan dengan cara menghitung denyut jantung janin selama 5 detik sebanyak 3 kali, dan setiap periodenya ada interval 5 detik. Pada waktu mendengar bunyi jantung janin, kita harus menentukan apakah denyut jantungnya teratur atau tidak. Setelah kita mendapatkan bunyi jantung janin tersebut, lalu kita melakukan perhitungan. Cara perhitungannya adalah dengan menjumlahkan ketiga penjumlahan yang tadi tersebut di atas, lalu dikalikan 4, dan jumlahnya itu menjadi patokan kita sebagai denyut jantung janin.